Jadi perkembangan kita terhadap ini, bahaya gempa ini sifatnya evolutif. Mungkin di tingkat kepuasan yang sifatnya mikrosonasi mungkin belum terlalu memuaskan ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa waktu lalu, Indonesia dikagetkan dengan sebuah bencana alam, gempa yang lumayan dangkal, terjadi di Cianjur dan mengakibatkan ratusan nyawa meninggal dunia. Segenap keluarga besar The Conversation Indonesia turut berbelasungkawa atas kejadian ini, dan ketika gempa sudah terjadi, banyak sekali masyarakat yang berbicara mengenai mitigasi bencana, dan sepertinya ini masih menjadi isu yang lumayan what do I have to say? Ini adalah isu yang lumayan urgent untuk dibahas, dan Suara Akademia kali ini kita akan mencoba untuk mendalami tentang mitigasi bencana karena Indonesia adalah negara yang ada di Ring of Fire. Jadi kita sepertinya harus lebih mendalami hal itu gitu. My name is Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan untuk kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Jonathan Lasa dari Charles Darwin University. Halo Mas Jonathan, apa kabar Mas? Halo Mas, baik Mas. Mungkin pertanyaan pertama nih ya, Mas Jonathan gitu. Bencana tuh, bencana kemarin especially ya, itu ngebuat banyak pihak ngobongin dan ngobrolin tentang pentingnya mitigasi bencana alam gitu. Nah, ini hal apa aja yang perlu diperhatiin sih Mas dalam mitigasi bencana? Saya rasa di tingkat gagasan tentang apa yang harus dilakukan, sama-sama rata-rata saya rasa masyarakat juga paham, para praktisi bencana juga sadar, dan juga para akademisi sadar soal pentingnya mitigasi. Tapi soal mitigasinya startnya harus dari mana? Saya rasa kita punya banyak kesepakatan soal dia harus berangkat dari mana. Karena saya rasa dari sisi kelembagaan, aspek mitigasi paling lemah. Jadi hampir nggak ada yang mengawali. Jadi misalkan contoh aja ya Mas, kalau pas ada bencana terus untuk respon, itu banyak yang mengawali, termasuk di nasional itu BNPB, dan di sisi tanggung jawab komunikasi ke publik itu juga mereka mengawali dengan baik. Soal apa yang perlu dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sumbernya apa yang harus dimobilisir, daerah mana yang terkena dampak, itu semua bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Tapi soal mitigasi ini dalam kenyataan sehari-hari orang merasa bahwa ini sesuatu yang perlu ditunda. Karena selalu ada ketidakpastian bencana kapan akan terjadi. Nah, itu masalah yang sangat besar. Jadi bukan hanya Indonesia ya, hampir seluruh dunia, mereka, pemerintah terutama maupun para ahli juga struggle di bagaimana mengenforce proses-proses mitigasi, bagaimana mengawal proses-proses mitigasi dari tingkat yang paling bawah ya. Yang tulisan saya di konversasi kemarin itu saya bicara soal by name by address. Harusnya sampai ke segitunya. Kalau di Australia begitu. Oke. Jadi pemerintah punya database rumah-rumah mana yang belum memenuhi aturan yang dibikin misalkan oleh City Council misalkan. Ya mereka jadi ada masa berlaku daripada semacam, kalau bahasa Indonesia kita terjemahkan surat lulus izin mitigasi lah begitu kalau dibahasakan. Ya. Jadi as simple kayak gini, Mas Jonathan, mungkin mitigasi itu harus disiapkan, bahkan potensi bencana nggak ada pun itu juga sebenarnya sudah harus disiapkan melihat kondisi geografis suatu negara gitu ya Mas ya? Jadi misalkan betul Mas, betul. Jadi begitu misalkan saya promosi Mas Febri besok ke BNPB atau BPBD aja lah ya, Cianjur. Mas Febri ditempatkan di bagian prevensi dan mitigasi misalkan. Tugas pertama Mas Febri itu pertama adalah menginventarisir tingkat pertama rumah, misalkan kalau kita bicara soal gempa. Kalau kita bicara soal siklon misalkan, tingkat pertama juga rumah, terutama atap-atapnya, dinding-dindingnya. Itu kita harus tahu by name by address mana yang nggak siap. Terus kalau kita bicara soal banjir, kita harus geser ke bukan hanya rumah tapi juga desain perencanaan spasial ya.
Jadi daerah-daerah mana yang akan mengalami genangan, daerah mana yang menjadi daerah tangkapan banjir, tangkapan curah hujan ya, yang kemudian berpotensi mengaliri banjir dan sebagainya. Daerah-daerah mana akan mengalami konsentrasi banjir dan sebagainya. Itu semua harus dibikin dalam setiap hari. Dan saya kebetulan mencermati salah satu negara yang cukup disiplin soal itu, salah satunya Singapura. Dari setiap tahun itu, dari tahun 60, mereka mencermati daerah-daerah genangan yang perlu dikurangi dari tahun ke tahun. Itu harus dicatat ya. Jadi di Singapura Year Report itu dulu, dari tahun 50, 60, 70, itu kan banyak catatan orang mati itu. Ya banyak dalam konteks Singapura ya. Tapi kemudian laporan kematian menghilang di tahun 80, tahun 90, bahkan kata banjirnya mulai berkurang. Sampai tahun 2000 awal tuh kata banjir bahkan menghilang karena peristiwanya udah ini. Dan juga dari PO-nya tuh menggambarkan bahwa total genangan itu sudah turun dari sekian sekian ribu hektar menurun ke sekian ratus hektar. Dan itu dipantau tiap tahun. Jadi kinerja daripada mereka yang bertugas di situ diukur dari menurunnya angka-angka itu. Nah, proses-proses ini diperlukan semacam tindakan birokrasi rutin. Nah, di Indonesia birokrasi kebencanaan kita ini nggak didesain secara sadar, apa istilahnya? Ada kesadaran, misalkan tahun 2018 itu ada muncul surat dari Kemendagri untuk menerapkan minimum service standar ya untuk BPBD-nya. Tapi di tingkat operasionalisasi itu belum mencerminkan jiwa yang sesungguhnya daripada mitigasi misalkan. Sudah ada upaya ke arah sana dan mereka sadar soal dari 2008 ke 2018 itu 10 tahun ya. Butuh 10 tahun untuk ada kesadaran di tingkat kementerian bahwa ini tidak bisa maju kalau di tingkat daerahnya nggak ada yang jaga gawang dalam skala harian. Kira-kira begitu. Jadi perlu pencatatan yang disiplin dari Pemda. Masalahnya sekarang pertanyaan sederhana, siapa yang melakukan? Itu. Jadi salah satu yang saya lihat biasa sering dilakukan adalah di bagian perizinan. Tapi orang-orang perizinan ini biasa berkaitan dengan sekedar administrasi perumahan untuk kepentingan legalnya dan juga kepentingan retribusi. Jadi hampir semua proses perizinan kita, terutama yang bagian untuk bangunan, itu nggak disertai dengan bagaimana memenuhi hak masyarakat untuk mendapat akses pengetahuan tentang mitigasi, misalkan. Jadi itu baru bagian perizinan, Mas. Dan BPBD praktis hampir nggak tahu peran yang jelas apa yang harus dia bikin di bagian situ. Karena ini dianggap tupoksinya PU misalkan. Sedangkan PU tidak punya spirit operasi seperti BPBD. Jadi ada sesuatu dari sisi dimensi kelembagaan, ada sesuatu yang hilang. Sama-sama tahu ada masalah, tapi sama-sama nggak tahu bergerak mau dari mana. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah sama seperti yang kita lakukan dalam waktu 50 tahun terakhir lah. Dari sisi mitigasi ya. Kira-kira begitu. Tapi yang menariknya di tingkat nasional itu muncul aja selalu dalam hal positif ya. Selalu ada update soal regulasi bangunan, standar minimum misalkan standar nasional untuk desain kecepatan angin untuk atap terkait dengan siklon misalkan, atau bagaimana mendesain struktur bangunan dari sisi peraturan beton yang ramah terhadap gempa atau yang bisa antisipatif terhadap gempa, itu terus berjalan dan terus update. Tapi proses perkembangan itu istilahnya dia nggak nyentuh tanah, Mas. Jadi mungkin menurut saya dalam waktu 30 tahun ini setelah gempa Flores ya, di mana kesadaran tentang pentingnya struktur terhadap seismic load atau beban gempa misalkan, itu udah cukup bergerak maju. Kita nggak terlalu buruk-buruk amat istilah kalau dari sisi regulasi di tingkat atas ya, termasuk standarisasi.
Hanya masalahnya adalah dia nggak nyentuh sana istilahnya kalau orang Ya, Indonesia Timur bilang ya. masih ya kebijakannya masih di level yang belum membumi dalam tanda petik dan juga kayak bisa dilaksanakan dari atas sampai level bawah gitu supaya akhirnya jadi kebijakan yang apa sih ya komprehensif gitu ya Mas ya. Iya, jadi dia lebih banyak standar dan codes dan belum Mm-mm. menjadi semacam polisi yang harus dieksekusi. Oh, oke. I see. Ataupun belum ada semacam aturan yang kalau kamu gagal eksekusi, sanksinya seperti apa. Mhm. Kayak gitu, itu kita belum punya sampai di tingkat itu. Belum kita bicara skala intervensi. Mhm. Jadi rata-rata yang mengadopsi regulasi misalkan untuk mitigasi bencana itu rata-rata apa namanya bahasa teknisnya kita bilang self governing Mhm. process. Jadi biasa pihak swasta yang investasinya sangat mahal ya, misalkan bangunan tinggi atau bangunan-bangunan strategis yang harganya mungkin 10 M ke atas. Ya. Itu rata-rata kontraktor swasta tuh cukup sadar kalau yang di Jakarta, Surabaya lah misalkan ya, Bandung, Jogja to some degree ya. Itu mereka sadar, jadi mereka bahkan tanpa kita bicara misalkan tahun 90-an ketika regulasi masih belum kuat juga, itu mereka udah comply dengan aturan-aturan misalkan British Building Codes, Hmm. Building Codes dari New Zealand yang sangat apa siap dengan gempa dan American Concrete Institute misalkan, itu kita adopsi yang kayak gitu. Tapi itu di tingkat uh, istilahnya bangunan mahal ya, Ya. dan itu dilakukan oleh kontraktor-kontraktor besar yang dari sisi SDM-nya mereka punya. Tapi kalau kita bicara soal kontraktor kecil di daerah, itu kalau Mas lihat opini saya itu ada pasang satu gambar Ya. yang kontraktornya bahkan lupa bangun kolomnya gitu, terus ditopang dengan apa namanya bambu. Itu salah satu gambar yang menurut saya surprising karena itu saya ambil hari pertama saya tiba di Sika 2018 setelah 10 tahun saya berkunjung tempatnya. Mhm. Dan itu yang saya dapat dan itu menjadi semacam lonceng peringatan ya bahwa semakin kita ke daerah, semakin dan daerahnya jangan dibayangkan jauh-jauh. Keluar dari Jakarta aja kayak Ya. Cianjur ataupun kalau kemarin saya sempat ke Jawa Tengah misalkan daerah seperti Rembang dan sebagainya, Ya. proses bangun rumahnya masih model sama. Jadi Ya. nggak ada perkuatan apa orang kalau bahasa teknis sipil bilang itu ada slope atas, slope bawah. Mhm. Biasa panduan standar dari apa namanya PU untuk ada tulangannya sehingga tulangannya bisa nempel sama dinding dan diberi perkuatan. Mungkin runtuh tapi orangnya mungkin masih bisa selamat untuk keluar. Ya. Kira-kira begitu. Nah Nah, di konsep desain gempa memang seperti itu Mas. Nggak harus rumahnya selalu selamat untuk di gempa yang besar karena masyarakat nggak punya dana untuk cover seluruh apa skenario gaya gempa karena sangat mahal. ya. Sehingga yang kita harapkan adalah semacam panduan minimal sehingga begitu terjadi gempa orang punya waktu yang cukup untuk selamat. Oke. Minimal anak-anak kita selamat lah, hidupnya bisa panjang dan sebagainya. Kira-kira begitu Mas. Nah, ini yang jadi lumayan menarik nih kalau kita ngelihat tulisan yang Mas Jonathan Lasa publish di The Conversation Indonesia gitu mengenai soal pemetaan nih, Mas Jonathan. Ini jadi lumayan menarik gitu karena daerah yang punya potensi gempa itu tuh kan seharusnya dipetakan gitu. Dan pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah atau mungkin institusi yang memang terkait gitu memetakan daerah yang berpotensi terjadi gempa dan apakah sebenarnya Indonesia ini sudah bagus memetakannya dan daerah-daerah tersebut yang dipetakan ini rawan gempa tuh udah cukup bagus belum sih dalam persiapan mitigasinya nih Mas? Jadi mungkin saya mulai dari konteks ya Mas. Konteks pertama yang saya mau ngajak bawa adalah umur bumi dulu lah. Umur bumi ini udah kalau pakai sains belasan miliar tahun lah ya. Ya. Sejarah manusia mungkin orang bilang kalau tarik Homo sapiens atau Homo sebelumnya itu mungkin jutaan tahun lah. Nggak lebih dari 4 juta atau 1 juta tahun. Saya lupa persis. Tapi sejarah Homo sapiens minimal 200.000 tahun lah ya. Ini saat dimana kita belajar memahami dunia di mana kita tinggal.
dalam waktu 200.000 tahun Homo sapiens itu kita baru mencoba untuk observasi peristiwa-peristiwa yang ada yang kita tinggal di dalamnya. Ini baru 150 tahun terakhir, Mas. Ya. Sehingga dalam 150 tahun terakhir, terutama menurut saya 20 tahun terakhir ini, banyak sekali revisi di tingkat asumsi-asumsi kita terhadap bumi ini, termasuk asumsi-asumsi geologis. Jadi kita bergerak, kalau kita belajar seismic map di tahun 90-an ketika saya kuliah, itu kita masih belajar sangat makro istilahnya. Saat itu udah ada peta. Jadi daerah-daerah yang kita anggap bebas daripada gempa itu salah satunya Pulau Timor misalkan. Ya. Saat itu yang kita percaya. Tapi yang cukup sangat bebas itu kita anggap Kalimantan. Setelah kita bergerak ke sini, ternyata kita merasa bahwa daerah-daerah yang kita anggap nggak bebas ini, yang kita anggap bebas ini ternyata punya masalah yang cukup serius karena pemahaman kita bertambah, instrumen kita lebih canggih, lebih sensitif. Jadi perkembangan kita terhadap ini, bahaya gempa ini sifatnya evolutif. Oke. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini, terutama di 2017 misalkan, pemerintah datang dengan sebuah peta yang lebih komprehensif. Ini upaya sebenarnya udah yang terjadi setelah Indian Ocean Tsunamis lah. Udah ada beberapa kali revisi sebelumnya di Indonesia Barat, kemudian 2017 saya rasa itu kawan-kawan dari LIPI saat itu dan teman-teman dari BPT mungkin mengcover hampir seluruh negara. Mungkin di tingkat kepuasan yang sifatnya mikrosonasi mungkin belum terlalu memuaskan ya. Karena itu butuh riset lebih dalam, ada karakteristik mikrosonasi, dan itu biasa bisa dijelaskan ketika kejadiannya terjadi seperti Cianjur, kemudian ada penjelasan, mungkin ada karakteristik lokal, patahan lokal dan sebagainya. Model penjelasan seperti itu akan terus terjadi. Karena bumi ini usianya jauh lebih tua dan kita memang baru punya kesempatan untuk memantau di tingkat yang lebih mikro. Tapi secara umum saya merasa cukup, Mas. Cukup untuk memandu bagaimana daerah-daerah ini bisa mulai berpikir soal bagaimana mitigasi gempa. Prinsipnya itu no regret dalam desain. Jadi dalam desain itu kita nggak harus tahu detail soal karakteristik kegempaannya. Tahu lebih baik ya. Tapi kan kita biasanya tahu knowing ini setelah after events gitu loh. Nah sebelum events kalau kita mau bangun rumah kita nggak bisa suruh orang tunggu dong terlalu lama. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah no regret aja dari seluruh konsep tentang tata laksana pengerjaan bangunan yang ramah pada gempa itu diterapkan aja. Jadi salah satu gambar yang saya kasih di conversation itu salah satu contoh. Itu Flores itu fenomena yang menarik, terutama di kota Maumere di Sika. Jadi itu yang saya temukan itu ada semacam paradoks antara rumah yang didesain oleh engineer dan dilaksanakan oleh kontraktor itu lebih memperhitungkan untung rugi sehingga kemudian mereka tidak sebagus rumah-rumah rakyat yang dibangun oleh tukang-tukang lokal yang sempat di-training oleh MISE di tahun 92 pasca gempa. Itu mereka saat itu Romo Mangun dan teman-teman dari Unika di Kupang, termasuk Pak Rani Hendrikus dan sebagainya itu datang dengan bahasa yang sederhana ya. Mereka ajar tukang-tukang itu, ini cara lu membengkokkan tulangan. Supaya dengan bengkok itu jangan diajarin bukan 90 derajat tapi 135 derajat supaya dia bisa nongol gitu. Antara tembok dan misalkan dengan kolom juga. Terus kalau bisa itu dipasang slope tengah. Jadi slope tengah itu nggak ada di Indonesia secara umum, hanya ada di Flores. Itu semacam no regret approach bahwa kamu pasang aja karena dengan pasang itu begitu ada gaya gempa biasa kan ada semacam gaya geser kayak dinding ya. Dinding biasa akan hancur duluan, terutama kalau luas dindingnya udah sangat besar. Terutama lagi kalau ada opening gitu. Opening itu kita bilang bukaan seperti pintu dan jendela gitu. Betul. Nah itu daerah yang akan runtuh. Kalau itu runtuh duluan dan dia nggak ada struktur, otomatis langsung menimpa penghuni rumahnya. Nah kalau dia ada strukturnya, dan strukturnya mungkin datang dari beton, walaupun betonnya ya standar daerah ya, nggak apa-apa. Jadi dengan adanya slope tengah misalkan di Flores itu, bahkan mereka pasang 2 kalau yang di gambar saya itu. Itu dia nggak ada ide apa-apa. Istilahnya tukangnya bilang, ibu kalau mau rumahnya kuat, ini pasang ini 2, terus slope atas bawahnya juga dipasang.
Dalam skenario kita itu rumahnya mungkin aja runtuh suatu hari, tapi dia nggak serta-merta langsung kolaps gitu. Oke. Jadi masyarakatnya masih bisa selamat untuk keluar. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Jadi lumayan menarik nih. Artinya kalau kita berbicara soal pemetaan, setiap daerah punya karakteristik yang cukup unik yang harus mungkin BNPB itu membuat aturan secara general, BPBD yang mungkin memang buat memitigasi itu punya kayak semacam apa ya, perbedaan dari masing-masing daerah karena every region tuh punya something yang unik gitu, kurang lebih. Ya, jadi itu juga menarik yang Mas bilang. Jadi misalkan kalau besok BNPB bikin aturan, aturan itu nggak serta-merta bisa diikuti oleh BPBD. Mhm. Kalau BPBD itu ada secara jalur vertikal, dia reporting ke Kementerian Dalam Negeri, bukan BNPB. Oke. Jadi ada semacam ide yang sudah bergerak tapi belum sempat dilaksanakan, hanya baru muncul ketika COVID. Ya, ini peraturan bersama para menteri, bisa peraturan bersama 3 menteri atau SK bersama kementerian ya. Dari sisi ini, dari sisi Kementerian misalkan dengan BNPB dan juga mungkin satu menteri lagi PO misalkan untuk membuat semacam SOP dalam sisi pemantauan rumah di daerah, pembangunan rumah di daerah. Tapi kita punya isu yang memang dari sisi regulasi satu, dari sisi SDM di BPBD juga satu hal. Jadi Mas tahu sendiri kalau rekrutmen di daerah itu kadang-kadang nggak mengikuti kebutuhan-kebutuhan mitigasi ini. Ya. Dan juga semakin kita lihat rotasi, bukan rotasi ya istilahnya itu turnover staff ataupun mutasi ya bahasa PNS-nya. Itu juga sangat besar. Itu biasa mengganggu sekali proses-proses stabilitas di BPBD-nya. Nah, sejauh ini BPBD menurut saya nggak punya mandat sampai kepada mengecek rumahnya tahan gempa atau enggak. Itu dia belum. Itu butuh regulasi yang solid dari SK Menteri bersama atau surat keputusan Menteri bersama ya. Jadi kita punya tugas yang besar ini satu di regulasi. Belum ada kejelasan soal eksekusi. Karena itu semacam diberikan jadi begini, ketika peta nasional dibikin misalkan, ya, atau peta yang skalanya udah nasional, jadi terkait dengan kegempaan misalkan. Menurut saya itu cukup, tapi kelemahannya adalah itu biasa nggak diikuti dengan kemampuan eksekusi di tingkat yang saya bilang by name by address. Jadi itu semacam dakwah bencana dari pemerintah aja. Bahwa kami berdakwah bahwa daerah-daerah ini dan itu sangat diserahkan kepada kemampuan daerah untuk menanggapi bagaimana caranya. Dan itu karakteristik biasa dibikin oleh teman-teman yang teknis ya. Walaupun sama-sama pemerintah, tapi kan kalau untuk operasi kan perlu semacam struktur kelembagaan yang lebih bisa dibuat operasional di tingkat bawah. Ya, jadi memang kalau kita berbicara soal mitigasi, mungkin tadi jadi lumayan menarik karena kita harus juga melihat bagaimana regulasi itu dipersiapkan gitu. Dan selain regulasi nih, Mas Jonathan, langkah apa lagi yang harus disiapin sama pemerintah buat mengantisipasi dan juga mitigasi bencana, especially nih gempa dan juga tsunami yang sepertinya jadi dua hal yang lumayan mengancam karena sempat ada statement bahwa akan ada gempa besar, ada megatrust, terus juga sesar Lembang disebut-sebut lagi dan katanya bikin banyak orang takut. Apalagi yang harus disiapin sama pemerintah nih, Mas, soal mitigasi? Ya, jadi kadang-kadang itu kalau kita pendekatannya mengkomunikasikan risiko, memang ada semacam tendensi untuk takut bahwa masyarakat akan panik dan sebagainya. Tapi bagaimana membuat kepanikan itu menjadi sesuatu yang produktif, itu biasa kita nggak selesai di sana. Jadi saya rasa setiap bencana itu sebagai momentum untuk kita bicara soal ini. Dan pintu masuknya menurut saya ada beberapa ya. Pintu masuk pertama itu ketika terjadi bencana kan biasa memang konsentrasi pemerintah kita masih ke respon. Setelah respon nanti akan masuk ke recovery. Nah, biasa di proses pengawalan ke recovery ini pilihannya biasa dua ya.
Tapi yang paling umum mainstreamnya satu, jadi pemerintah yang nanti sewa kontraktor untuk bangun rumah yang ada. Nah, proses-proses kalau menurut teman-teman NGO, proses-proses recovery ini justru sebenarnya kesempatan utama untuk mengajarkan pemilik rumahnya berpikir soal bagaimana membangun rumah yang tahan gempa misalnya. Dan itu kalau kita lihat dari teman-teman NGO yang eksperimen cukup banyak. Di Palu itu misalkan dari teman-teman PMI bekerjasama dengan masyarakat melatih para pemilik rumah, terutama ibu-ibu, untuk paham cara bikin rumah yang tahan gempa. Bagaimana menahan gaya geser gempa di dinding. Itu mereka bisa pasang. Itu cukup sukses itu, Mas. Nah, rumah-rumah memang kualitasnya kalau kita kasih ke masyarakat dari sisi visual appearance itu memang nggak terlalu appealing. Karena memang dikerjakan oleh kombinasi antara tukang dan pemilik rumah ya. Kalau yang punya pemerintah biasa lebih appealing, tapi kita nggak tahu apa yang di dalamnya biasa. Karena dikerjakan oleh kontraktor dan biasa dalam logika efisiensi dia yang belum lagi dia harus berhadapan dengan banyak rente. Jadi kita cerita-cerita soal masuk daerah kampung dan harus bayar jatah preman itu kan banyak banget itu istilahnya. Betul. Mas bisa tanya dari kota Bandung sampai kota Jakarta apalagi sampai ke daerah jatah preman itu besar, dan kalau satu rumah misalnya jatah premannya udah sampai hampir 5-10 juta, itu rumit itu. Apalagi kalau bangun rumah yang harganya hanya 50 juta, bangun recovery misalnya. Coba Mas tanya sama teman-teman yang kerja di respon bencana misalnya, mereka harus berhadapan dengan masalah ini. Dan biasa nggak ada orang yang berani ngomong. Karena susah cari buktinya, dan itu semacam kalau bagi mereka itu cari hal gitu untuk proyeknya nggak selesai. Itu pintu masuk yang pertama ya Mas, antara transisi antara emergency dan recovery. Transisi yang kedua itu biasa di preparedness. Preparedness ini harusnya kita masukin mitigasi ya. Dan biasa kalau untuk rumah ada dua terhadap gempa ya. Pertama, bangun ulang. Jadi saya ingat pelajaran teknik sipil kita di Unika Kupang setelah tsunami itu tahun 92 itu kita survei blok-blok perumahan di Kota Kupang dan kita tentukan daerah mana yang menurut kita masih perlu intervensi. Jadi akan ada analisis, itu bagian dari semacam mata kuliah mitigasi gempa yang dianut oleh guru saya Pak Rani Hendrikus tahun 95 ya. Itu kita keliling kota dan kita ambil beberapa sampel rumah untuk kita lihat strukturnya dan kita prediksi apakah rumah ini bisa bertahan enggak kalau dengan gempa skenario A atau B. Itu biasa bisa dilakukan dan solusinya biasa kita sarankan dua. Satu, retrofitting. Retrofitting itu kita lihat bahwa dia nggak punya struktur yang bagus, maka kita harus macam berikan dia perkuatan untuk antisipasi skenario runtuh. Kalau nggak, jadi retrofitting itu bisa aja dilakukan pada rumah yang masih existing, yang masih kelihatan bagus, tapi yang kita pikir mungkin bisa runtuh karena gempa. Atau kalau di daerah-daerah yang terkena gempa tapi masih berdiri seperti di Cianjur kemarin, maka itu kesempatan yang bagus karena bisa kita retrofitting aja. Biasa pemerintah kasih duit sekitar 25 juta kalau dia masih istilah kategori sedang. Tapi biasanya nggak diikuti oleh pendidikan retrofitting yang baik, Mas. Padahal itu kesempatan yang sangat bagus untuk retrofitting. Jadi penguatan bangunannya. Ataupun misalkan kalau rumahnya dianggap rusak ringan, itu juga kesempatan retrofitting. Dan biasa kalau rusak ringan orangnya ambil terus dia nggak retrofitting itu. Terus sekitar plastering terus kelihatan appealing, udah selesai. Nah, kalau di daerah yang udah terlanjur kena bencana begitu. Kalau di daerah yang belum, solusinya kita harus kembali ke titik nol. Kita harus kembali kepada membangun sistem mitigasi yang baik, yang saya bilang by name by address. Enggak ada cara lain sebenarnya, Mas. Jadi jadi kita sebenarnya Indonesia dalam konteks, terutama dalam perubahan iklim ya, kita dalam konteks yang sangat kritis sebenarnya. Sebelum siklon Seroja tahun 2021 kemarin, itu kita dulu sempat selebrasi bahwa kita bersyukur daerah kita, misalnya di Flores ya, itu rumahnya rumah ringan kebanyakan.
betul. Karena rumah ringan itu terbuat dari bambu dan kayu dan biasa nggak mungkin membunuh penduduknya. Mungkin Ya. melukai bisa kalau dia serta-merta langsung runtuh Hmm. gitu. Ternyata datang siklon yang mana menargetkan rumah-rumah ringan. Ya. Jadi pilihannya itu rumit sekarang. Hmm. Kalau stay di bawah, berhadapan dengan gempa, lolos, tapi nggak lolos dari siklon. Kalau lolos dari siklon, nggak lolos dari gempa. Ya. Pilihannya rumit. Jadi di tingkat investasi rumah menurut saya harus lebih serius. Oke. Karena kita ruginya akan istilahnya berulang kali. Ya. Dan saran saya sebenarnya yang kemarin saya di dalam salah satu idenya untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah itu hapuskanlah hampir semua retribusi IMB lah. Mhm. Dan jadikan IMB itu proses untuk edukasi ketimbang proses untuk istilahnya itu dibully karena harus bayar Ya. ya Mas tahu lah ya Ya. setoran-setoran yang kadang-kadang nggak formal. Langkahnya sebenarnya perlu banyak dipikirkan detail Mas. Ya. Selain memikirkan tata ruang ya, karena kita bukan hanya pikir soal gempa dan siklon, tapi kita pikir soal tsunami, kita pikir soal vulkanik, kita pikir soal banjir, dan masih banyak sekali lagi risiko misalkan terkait dengan landslide, Ya. longsoran ya, tanah Longsoran. bergerak. Kira-kira begitu Mas. Ya, ini jadi pertanyaan terakhir mungkin ini Mas Jonathan, berbicara mengenai partisipasi masyarakat begitu. Karena sepertinya ini tidak akan berhasil, proses mitigasi bencana apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila pemerintah membuat peraturan yang sudah cukup clear, tapi masyarakat juga tidak mau berpartisipasi gitu dalam proses mitigasi ini. Kira-kira peran apa aja nih yang bisa diambil sama masyarakat dalam proses antisipasi sama mitigasi bencana nih Mas? Ya, jadi biasa kalau kita bicara soal partisipasi masyarakat ini, biasa kan ada dua kubu ya. Satu kubu kan masyarakat sipil selalu percaya pada kekuatan partisipasi. Ya. Saya percaya pada kubu itu. Ya. Tapi kita perlu melihat perspektifnya pemerintah yang merasa bahwa mereka harus berhadapan dengan 50 juta keluarga. Ya. Yang mana kalau kita asumsikan setiap tahun itu ada keluarga baru, asumsikan aja mungkin 1 juta, saya bisa keliru ya. Ya. Bisa lebih bisa kurang ya, saya harus lihat datanya lagi. Tapi asumsi aja 1 juta keluarga baru tiap tahun. Ini kan keluarga yang butuh rumah nih. Ya. Pilihannya biasa kalau kelas menengah kan dia beli rumah. Tuh. Beli rumah artinya yang bangun datang dari swasta, kontraktor. Ya. Kalau di kota besar most likely mereka comply dengan aturan. Tapi semakin ke daerah itu kita tanda tanya. Yes. Itu nomor satu ya. Nomor dua, kalau kita lihat data dari membangun rumah, ini dari Prof. Silas di ITS udah bicara lama. Tapi datanya ada di statistik, juga di data-data pemerintah. Soal hampir 60, 70 atau 80% pemilik rumah itu membangun rumahnya sendiri, Mas. Oke. Jadi kita nggak bisa lepas dari memahami karakteristik demografi Indonesia dalam membangun sistem mitigasi yang baik. Yeah. Karena kita biasa susah untuk meyakinkan masyarakat yang rumahnya udah terlanjur dibangun untuk retrofitting. Ibarat mau cari hal tuh, Mas. Yeah. Cari masalah istilahnya. Jadi kita bisa bergerak dengan keluarga-keluarga baru yang mau membangun rumah ini untuk promosi mitigasinya. Jadi kita betul-betul target kepada kelas atau karakteristik demografi yang ada. Dan kita meyakinkan mereka untuk bangun rumah yang kalau kamu punya anak, anakmu bisa selamat. Atau enggak nasibnya sama seperti 100 anak yang meninggal di Cianjur misalkan. Yeah. Itu bisa dilakukan kalau kita punya keterhubungan yang cukup baik dengan misalkan sistem registrasi. Oke. Dan itu bisa aja misalkan kantor pencatatan pernikahan di Departemen Agama kalau di Muslim.
Ataupun kalau di agama yang lain mereka ikut pencatatan sipil ya, ataupun di Ya, gereja misalnya. Kita harus connect dengan data-data itu karena ini orang-orang yang potensi punya rumah baru. yes. Dan para pemilik rumah baru ini orang-orang yang harus kita yakinkan dari awal untuk sign up dengan kesadaran membangun rumah. Itu salah satu opsi ya. Ya, Tapi opsi yang lain juga memang kita no regret harus punya target untuk kesadaran publik yang teratur setiap tahun di setiap daerah. ya. Jadi harus ada semacam kampanye publik yang masif. Tapi kita sadar ya, kadang-kadang masalahnya ada di perencanaan di pemerintah. Misalkan salah satu refleksi kita soal pendekatan pemerintah soal leave no one behind. Ini sebuah slogan yang adopsi juga oleh teman-teman BNPB maupun teman-teman Kementerian Pendidikan. Tapi kalau kita lihat dari sisi anggaran itu biasanya nggak realistik karena dalam 12 tahun yang mampu kita capai misalkan kita hanya mampu menjangkau 2.500 sekolah dari 600.000 sekolah yang ada, Mas. Betul. Itu butuh ribuan tahun untuk bisa cover semuanya. Ya. Jadi memang kita harus bergerak dengan total ya istilahnya. Pemerintah daerah harus betul-betul mengalokasi untuk mentargetkan kalau nggak bisa by name, by address, by village aja, karena kita punya 80.000 desa. Ya. Tapi untuk mencapai 80.000 desa aja, program pemerintah kita untuk desa tangguh itu baru bisa mencapai 1.300 dalam 12 tahun terakhir, Mas. Jadi memang butuh waktu yang cukup panjang. Oke. Dan saya rasa memang ini kita harus serahkan ke teman-teman di Bappenas untuk bikin perencanaan yang besar dan bagaimana target-target ini bisa diturunkan di tingkat yang lebih operasional di tingkat bawah. Itu tantangan kita yang paling besar, Mas. Ya. Jadi memang still a long way to go untuk bisa membuat mungkin sistem mitigasi yang bagus dan juga tetap masih harus belajar dengan ada bencana-bencana yang kita tidak berharap ada bencana lagi sebenarnya, tapi kalau memang ada kejadian bencana seperti itu bakal jadi bisa titik di mana sistem yang sudah dibangun buat jadi kayak room for improvement gitu, Mas Jonathan ya. Ya, kita gunakan setiap event ini sebagai room for improvement. Tapi memang saya rasa memang we have to begin somewhere yang harus betul-betul ambisius ya, yang betul-betul visioner ya. Dan kita berharap di presiden yang berikutnya mungkin bisa punya agenda yang lebih ambisius soal ini. Saya kira penting banget ini. Belum kita bicara soal rumah-rumah yang makin tua, Mas. Ya. Di perkotaan ya. Itu biasanya, jadi ada satu masalah besar sebenarnya yang saya rasa cukup besar ya. Jadi dengan penambahan 1-2 derajat Celcius itu membuat kualitas bangunan makin kurang bagus dalam skala perubahan iklim. Okay. Artinya umur bangunan itu kalau sebelumnya bisa bertahan sampai 30 tahun, mungkin dia 20 tahun istilahnya karena dia terekspos pada perubahan yang lebih ekstrim ya. Okay. Dan ini biasa terjadi di tingkat yang kita nggak sadar dan belum ada riset empirik yang sifatnya detail. Sehingga kita belum tahu apakah memang skenario lebih optimis atau pesimis. Jadi kita nggak tahu. Detailnya memang harus dipikir kemudian. Tapi yang sekarang menurut saya no regret lah. Oke. Mau pengetahuan kita sedalam apapun, so what gitu loh. Yeah. Harus kembali dengan rumah yang didesain dengan lebih baik. Itu baru rumah ya, itu belum di bagaimana membina ataupun mendesain perilaku, bukan mendesain semacam membuat mentarget perubahan perilaku dari masyarakat ya. Dan perilaku itu macam-macam. Jadi misalkan saat hujan jangan mengendarai mobil di jalan misalkan. Oke. Itu kelas menengah lah. Ya. Kalau yang kelas ini, kalau siklon jangan main di luar karena flying object seperti atap dan sebagainya itu bisa membunuh. Itu proses-proses yang harus kita bangun dari sekarang karena lonceng peringatannya udah cukup jelas sih. Ya. Tren-trennya sedang menuju ke arah yang makin banyak event. Mungkin sebelum tutup ada satu. Jadi misalkan salah satu data yang cukup serius sebenarnya itu di jumlah
puting beliung di Indonesia. Itu meningkat kejadiannya 400% Mas dalam 20 tahun terakhir. Oke. Jadi dia kecil-kecil tapi terjadinya makin masuk kemana-mana. Yang belum kita telusuri itu apakah diameter puting beliung itu makin membesar. Sebelumnya kita anggap daerah kita cukup bebas ya, tapi dengan melihat data dari database dari BNPB cukup mengkhawatirkan juga kasus puting beliung. Ini belum, bahkan data kita belum terpilah juga antara puting beliung dan siklon misalnya dari sisi kerusakan. Jadi PR-nya banyak banget Mas. Ya. Still a lot of things to do, tapi paling tidak kita sudah mulai harus ngelakuin baby step gitu ya Mas Jonathan untuk membuat semua jadi lebih baik. Oke, Mas Jonathan, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga pengetahuannya buat kali ini. Dan kalau memang Sobat TCID pengen baca dan juga pengen tahu nih gimana sebenarnya yang ditulis sama Mas Jonathan Lasa soal gempa Cianjur kemarin, ada artikel berjudul Cermin dari Gempa Cianjur, pemerintah punya peta kegempaan tapi tak punya peta operasi mitigasi gempa, yang bisa dibaca di theconversation.com/id. Itu ada di section Science dan Teknologi. And for more information, langsung aja cek website kami di theconversation.com/id atau follow sosial media kami di @conversationidn. Itu ada di Twitter, ada di Instagram, ada juga di TikTok. Saya Muhammad Syarif pamit. Thank you so much Mas Jonathan. Semoga kita bisa ngobrol lagi ke depan-depannya Mas Jonathan ya. Thank you Mas Muhammad. Wassalamualaikum.